Kalau bikin YouTube-nya sebenarnya udah lama sih ya. Kalau itu kan nyatu sama email ya. Nah, kalau buat produktif bikin kontennya ya dari 2021 sampai sekarang mungkin nanti 1 bulan lagi tuh genap mau 1 tahun lah. Kapan udahannya? Udahannya kalau nggak naik-naik kayaknya udahan deh. Iya, soalnya mengganggu power fam. Kenapa NGW bisa dibilang ganggu power pams tuh? Jujur aja ini ya. Ya. Ini ada yang beda. Seperti biasanya kan kita podcast tentang Briges. Iya. Tapi untuk satu ini berbeda. Bukan anggota Briges yang saya podcast. Iya, aduh. Kenapa ini bisa kayak gini, aduh. Inilah baru pertama ini. Iya. Cuma beliau ini yang sering podcastin anak-anak Briges. Gitu. Sebagian ya. Makanya saya podcast di sini ya. Gitu. Kang, kenalin dulu lah nama dan channel YouTube-nya lah. Iya. Tempat tanggal lahir enggak? Gak usah lah. Oh, enggak usah ya. Nomor rekening saya boleh catat. Oke, itu nanti di belakang kamera mungkin ya kalau ngobrol itu. Iya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sahabat apa? Sahabat Power Pams. Sobat Power. Sobat Power semuanya. Kenalin, saya Yudiansa. Nama channel saya NGW Official. NGW aja nggak ada officialnya. Subscribe ya, jangan lupa. NGW di subscribe juga. Power Pams kan udah banyak yang nontonnya nih, jadi ikut promosi juga saya di sini. Oh iya, maklum dia baru. Ya. Oke, bentar ah. Sebelum lanjut ditanya-tanya, mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Power Pams udah ngundang saya ya. Saya juga gak ngerti nih kenapa bisa diundang di sini. Aduh, Iya. soalnya narasumber dari Power Pams tuh, aduh kan orang-orang yang luar biasa lah ya, orang-orang yang punya cerita, yang punya sejarah. Kalau saya kan apa gitu, ini saya. Nah, ini di sini makanya saya sebut unik tuh. Ya gitu, para sobat. Kita biasanya kan podcast yaitu dari keluarga. Iya. Ya, dari keluarga lah. Sekarang ini saya ingin bincang-bincang dengan Kang Yudi. Apa sih yang jadi minat Kang Yudi podcast? Salah satunya di keluarga kita Briges kan. Tapi Kang Yudi ini kan podcast tuh seluruh ya Kang ya. Dari organisasi lain juga ada. Tapi kita tanyalah kenapa beliau tertarik gitu podcast tentang Briges. Ya. Jadi gini kok kita serius banget ya, santai aja mungkin ya. Jadi sebenarnya mungkin ada sebagian teman-teman yang suka nonton channel Power Pams, ada yang pernah nonton channel saya juga. Tadi udah dibilang sama Bram juga, nggak hanya dari Briges, tapi ada dari yang lainnya juga. Tapi mungkin yang Abram tanya, mungkin kenapa ada Brigesnya mungkin. Iya, karena kalau saya nanya yang lain kan saya nggak ada kompetennya gitu ya. Karena gini ya, selalu ada hal yang menarik sih ya, yang selalu ada hal yang menarik buat diulas dari 4 alma mater terkenal di Bandung yang salah satunya Briges. Jadi rasanya ada yang kurang aja lah gitu ya kalau misalkan saya nggak ngulik tentang Briges gitu. Itu diawalinya semenjak kapan Kang? Semenjak pengangguran sih semenjak saya dipecat dari kerjaan. Berarti kurang ajar tuh pekerjaannya ya. Iya. Kok bisa mencat orang sekreatif beliau gitu kan? Aduh, suka gitu nomor rekening lah. Aduh. Berarti sejak tahun berapa Kang? Apa nge-YouTube? Nge-YouTube. Kalau nge-YouTube baru tahun kemarin lah. Kemarin tahun berapa ya? 2021 ya? Ya 2021 lah. Semenjak Covid. Ya semenjak itu kan pengangguran merajalela tuh ya. Ya. Termasuk saya salah satunya, bingung lah mau ngapain ya. Ini mah alasan umum para YouTuber mungkin kayak gitu ya. Kalau saya bukan YouTuber sih, nggak tahu apalah saya. YouTuber bukannya? Bukan kayaknya. YouTuber lah. Oh YouTuber ya? Kalau saya yang bukan.
Saya juga bukan sih. Soalnya saya disebut YouTuber belum ada hasilnya. Sama. Jadi gini Kang, kenapa belum ada hasil? Kenapa? Nah, jadi curhat ke hasil itu ya. Ya lanjutlah. Oke. Berarti mulai tahun 2021. 2021. Kalau bikin YouTube-nya? Kalau bikin YouTube-nya sebenarnya udah lama sih ya. Kalau itu kan nyatu sama email ya. Nah kalau buat produktif bikin kontennya ya dari 2021 sampai sekarang mungkin nanti 1 bulan lagi tuh genap mau 1 tahun lah. Kapan udahannya? Udahannya kalau nggak naik-naik kayaknya udahan deh. Iya, soalnya mengganggu power fam. Kenapa NGW bisa dibilang ganggu power fams tuh? Jujur aja ini ya. Ya. Aduh. Dari bintang tamu, calon-calon bintang tamu power fam tuh mau dari podcast duluan. Ya, itu bukan salah saya dong. Aduh, ini kan channel keluarga, Kang. Oh iya. Seharusnya Akang izin dulu ke power fam. Kalau nggak transfer dulu juga nggak apa-apa. Aduh, jadi nggak enak nih kalau gini. Ya tapi saya seneng loh dengan adanya kayak power fam. Sekarang kan mulai banyak juga nih konten-konten yang ngebahas 4 pilar besar di Bandung yang salah satunya dari Briges juga mulai banyak lah sekarang. Nah Yudi jadi seneng jadi ada temen lah Iya. ada temen dengan konsep yang sama, mantap. Itu awal mulanya bagaimana sih Kang terpikir untuk mengulas 4 King ini? Apakah ingin menonjolkan kisah dulu kepada publik atau punya ketertarikan tersendiri? Sebenarnya ini kalau dijelasin curhat ini mah masalahnya. Jadi gini. Apa pernah dulu ke Bantai? Enggak. Bukan. Jadi gini, kalau harus jujur ya. Aduh, ini semoga ini mantan cewek saya nonton ya. Curhat gak apa-apa ya? Iya. Jadi gini ya. Jadi sedih saya ceritanya. Tisu. Ini pasti putus ini. Ya tujuannya emang gitu. Jadi saya tuh pernah deket sama cewek nih ya. Saya tuh udah mau pacaran banget nih ya. Oh belum pacaran? Belum Baru mau ya? Belum, baru mau. Tapi saya udah sayang banget sama tuh cewek. Saya udah sayang udah apa ya? Udah cinta? Ya iyalah udah gitulah pokoknya udah klik banget nih ya. Emang kayak saya udah sering main ke rumahnya, udah sering jalan bareng, dia juga sering ke rumah juga lah, meskipun belum ada status pacaran ya. Kok bisa? Baru mau nih, karena saya nggak nembak-nembak. Ngungkapin. Nah, jadi gini, si ceweknya tuh jenuh nungguin saya tuh, si ceweknya tuh jenuh ya nungguin saya, kok nggak nembak nih cowok, nggak gentle banget, sedangkan kan saya pemalu ya orangnya. Itu perasaan Kang Yudi. Saya nggak tahu malu-maluin sih sebenarnya. Perasaan Kang Yudi, ceweknya mungkin bertanya, kok nggak nembak-nembak cowoknya? Enggak, emang dianya yang bilang sih Itu tau dari mana Kang Yudi dia bilang? Si ceweknya. Curhat ke enggak, temennya? si Yudi bilang nanya langsung. Oh nanya langsung. Nanya langsung ke si ceweknya. Jadi gini, gara-gara Yudi nggak nembak-nembak, nah dia tuh diajak jalan nih diajak jalan sama cowok. Nah cowoknya tuh ya dari lingkungan apa ya dibilangnya? Sebut aja Kang Yudi. Dari sebut salah aja. satu. Oh jangan dong. Gak apa-apa. Siapa tahu saya kenal, saya chat sekarang. Nggak akan kenal sih. Nggak akan kenal. Pokoknya si cowoknya tuh, circle-nya dia tuh, ya dia anak geng lah Iya. Si cowoknya tuh anak geng. Anjir, nah di situ anjir gimana nih caranya ya? Cuman gimana ya? Sorry ya, Yudi bukan maksudnya membeda-bedakan kasta kan. Di setiap organisasi itu kan ada pendahulu dan ada generasi, mungkin ya. Generasi baru. Nah dia kan masih ya generasi barunya ya. Nah Yudi tuh anjir gitu teh. Tingalikeun urang ge bisa lah nongkrong jeung nukar itu jeung pendahulu-pendahuluna lah cek Yudi teh. Oh. Nah tapi urang kumaha carana gitulahnya. Ya udahlah coba Yudi bikin konten nih ternyata Caranya biar bisa deket dengan para pendahulu. Iya. Nah awalnya itu ternyata ada yang nonton lah ternyata ada yang nonton. Ya udahlah sama Yudi diterusin aja jadi karya gitulah. Pertama kali upload video siapa itu?
video sama dari gak apa-apa Yudi nyebut Nggak organisasi yang lain. apa-apa. Sama Di sini saya backup, dah saya lawyer. eh, oh iya ya, kalau ada apa-apa aman ya. Iya. Ke Abram aja ya langsung ya teman-teman kalau ada apa-apa nih. Ya, Nah pertama saya sama GBR dulu. Siapa? Sama Kang Deon yang sekarang Oh, jadi Deon Cimahi. ya yang sekarang jadi Ketua LSM. Umum Garda Bangsa. Garda Bangsa. Informasi. Ya sama itu. Nah habis dari situ ternyata ya alhamdulillah ada sedikit yang nonton. Penonton. Ya. Yang asalnya kan nge-YouTube asal upload gitulah. Yang nonton 100 orang pun nggak ada lah, yang nonton 70 orang, 50 orang. Ternyata setelah bikin konten dengan Kang Deon. Ya Melesat itu. alhamdulillah dulu yang nonton tuh sampai 40.000 Kang Deon itu. Ya, yang nonton tuh 40.000. Pertama upload ya. Pertama. Nah, yang asalnya tujuannya cuman mau cuman mau Kenal sama para pendahulu. cuman mau pengen kenal, ternyata ya udahlah, daripada tujuan Yudi cuman ke situ gak jadi apa-apa, ya udahlah mending diterusin biar jadi karya, terus biar jadi suguhan juga buat teman-teman yang emang nikmatin konten kayak gini. Itu pertama emang sendirian langsung. Sendiri ya dulu, Oh, sendiri nggak langsung dengan tim. Enggak. Oh, saya juga lebih baik begitu ya. Awal-awal saya sendiri dulu aja lebih baik. Ya itu bisa dipertimbangkan dulu setiap konten misalkan keluar uang berapa. Nah, Ini bukan masalah uangnya. Ini orangnya saya nggak suka. Oh itu mungkin itu masalahnya di internal mungkin ya. Iya. Emang siapa yang mau dipecat, yang mana nih? Biasa we, tim kreatif nggak ada guna. Iya mah juga nih. Iya, Aduh. Itu buat Ya. krunya Power Pamps ya. Mau coba didengar nih ya. Siap-siap aja. Siap-siap aja. Diganti sama si Sandi itu teman-teman saya. Berarti lah pertama kali Kang Deon dari LSM Garda Bangsa Iya, itu pertama banget. itu langsung punya ide melanjutin untuk bikin video konten-konten seperti itu. Terus tujuan utamanya yang tadi ke cewek itu bagaimana? Oh udahlah, itu udah nggak kepikiran lagi ya. Soalnya yang tadinya galau cuman mikirin si cewek itu, setelah Yudi bikin konten itu, yang Yudi pikirin jadi konten aja. Oh, berarti nggak ada spesial-spesialnya cewek ini. Aduh. Iya sih, bener-bener. Nggak ada spesialnya. Spesial. Tapi kalau spesial itu pasti kan dikejar. Iya. Kejar, diupayakan, maksimalkan. Berarti begitu ketemu Kang Deon dan terpikiran, langsung dilupakan itu. Si cewek itu. Karena sakit hati yang terlalu dalam mungkin, Oh, aduh. Ya. Aduh. Ini maaf banget ya, channel Power Pamps jadi hancur ini dengan adanya saya nih. Aduh. Yarilah. Biasanya kan Power Fam ini menceritakan kisah-kisah seram. Ya. Kisah-kisah ulasan-ulasan kehidupan gangster dahulu kala. Iya. Saat ini Power Fam ini lari ke humoris. Oh emang ini umur ya? Iya, langsung ke humoris. Ya, karena dua uploadan video terakhir itu bodor ya terus. Udah gak ada serem-seremnya. Kayaknya ntar abis Yudi kayaknya ngundang si Sule juga kayaknya. Nah, makanya kayaknya ada bahan pindah saya. Ada bahan pindah soal konten. Iya benar, Kayak gitu. Iya. Kayaknya begitu saya lihat Sule kan pelawak kaya. Iya. Nah, di situ saya tertarik untuk jadi pelawak. Buat jadi Sule gitu maksudnya. Enggak jadi Sule lah. Oh. Ngapain jadi Sule? Kira jadi Sule. Tetap jadi diri saya. Kan masih gantengan saya. Oh iya. Pada Sule mah. Kang, lanjut Kang. Lanjut boleh. Ayo lanjut, Begitu tertarik lebih mendalami lagi ya. Ya. Yang sebenarnya yang membuat tertarik itu apa sih? Gini ya, yang bikin tertarik Kisahnya. orang-orang kan
banyak mengenal si 4 geng ini tuh orang-orang banyak mengenal si 4 geng ini cuman dari yang negatif-negatifnya doang nih. Karena kan biasanya manusia itu melihat dari luar. Ya benar. Ya. Ternyata kan kalau misalkan Yudi mikir nih, kalau sama Yudi dibikin konten untuk stigma buruk itu mungkin bisa sedikit terkikis nih. Jadi si orang-orang tuh nggak cuman tahu yang negatifnya aja, ternyata di si geng tuh ada hal yang baiknya juga loh, ada sesuatu yang bisa diambil pelajarannya juga loh gitu. Jadi nggak cuman mikir yang jelek-jeleknya aja gitu. Nah, Soalnya kan dari 4 organisasi ini tuh nggak banyak orang yang tahu loh. Soalnya kan banyak juga kegiatan sosial yang kayak misalkan bagi-bagi apalah, baksos bagi-bagi ya. apalah, bakti Terus, sosial kayak gitu. membantu yang baru terkena musibah. Nah itu Kadang-kadang yang paling rutin tuh adalah bagi-bagi takjil. ya itu mah tiap tahun ya. Iya, itu rutin aja. Nah seperti itulah kurang lebihnya. Ya Nah, begitu. kalau kira-kira pandangan Kang Yudi ya, saya kan nanya pandangan Kang Yudi aja ya. Setelah Kang Yudi podcast tentang gangster zaman dulu ya, tanda kutip zaman dulu ya, sisi baik apa yang Kang Yudi lihat? Ada satu sisi baik yang paling Yudi ambil banget pelajarannya buat diri Yudi pribadi. Dari sisi solidaritas. Ternyata mereka tuh emang ya, solidaritas mereka tuh udah kayak keluarga banget gitu. Udah kayak keluarga sedara lah kasarnya. Nggak cuman cara berteman mereka tuh beda kalau menurut Yudi. Nggak asal berteman, nggak asal kenal, nggak asal ngumpul gitu. Kalau mereka udah ngebelain yang namanya temen, apapun itu mereka kasih. Ya, Yang Yudi tahu, koreksi kalau misalkan Yudi salah. nggak apa-apa salah. Jadi kan saya nanya pandangan Yudi. Ya. Pandangan Yudi aja. Nah itulah salah satu sisi baik yang Yudi ambil dan mungkin bakalan Yudi pelajari lah dari sisi solidaritasnya. Iya. Itu keren banget. Itu sih udah umum ya. Ya. Nah ini yang lebih khususnya kan udah berapa kali nih Kang Yudi nih podcast dengan keluarga saya Briges. Ya. Apa yang Kang Yudi ambil sisi baiknya dan sisi buruknya? Kalau sisi buruknya ya udah jelas mungkin Ya. Kayaknya mungkin nggak perlu dijelasin juga. Siapa aku masih. Ya kalau dari sisi baiknya ya apa ya? Ada Yudi. Kan emang udah yang berapa Yudi- kali nih kan podcast saudara-saudara saya nih. Apa sih yang dilihat sama Kang Yudi ya? Setelah podcast itu apa sih? Nah kalau Yudi ngelihatnya gini ternyata dari keluarga aja mungkin ya, Yudi pernah podcast sama keluarga besar Briges yang pasti juga udah pada kenal mungkin ya, sebagian. Yudi ngelihatnya tuh pandangan Yudi kan ya nanyanya jujur aja, pertama Yudi mau nyamperin nih ya, anjir serem kata Yudi teh. Takut ada apa-apa ya? Serem, takut ada apa-apa. Takut ada apa-apanya tuh karena dengan cerita-ceritanya beliau, gara-gara sejarah-sejarahnya beliau pernah seperti ini. Oh, pernah takut seperti kena ini. efek samping. Efek-efeknya. Ya, tapi ternyata emang bener ya. Kalau menilai orang tuh jangan dari luarnya aja. Ya. Setelah ngobrol lebih dalam, komunikasi lebih intens, ternyata Yudi juga jadi tahu, ternyata orang-orang yang selama ini Yudi anggap menyeramkan gitulah ya, gara-gara cerita-ceritanya. Kalau misalkan kita Pahamin bener. kita pahamin bener-bener, terus kita yang awalnya datang dengan baik ya, akhirnya juga baik-baik aja sih ya. Bahkan yang Yudi rasa ya, Yudi pernah ngerasa, ini Yudi lebih baik gitu ya daripada mereka. Ternyata enggak, ternyata Yudi nggak ada apa-apanya gitulah, kebaikannya gitu ya, kebaikannya tuh nggak ada apa-apanya ternyata dibanding mereka gitu ya. Ternyata ya balik lagi ke awalnya ya, kalau awalnya baik ya pasti mungkin ya akhirnya juga bakal
baik Itu, juga. saya sepakat sih apa yang disampaikan sama Kang Yudi ya. Karena kadang-kadang saya tuh lebih seneng ke ngobrol itu dengan orang yang terkenal brong. Ya, Dia tuh bicara apa adanya, benar. ya. Baik suka maupun tidak suka apa adanya. Gitu. Dibandingkan orang-orang yang so alim, gitu. Jadi banyak tertipu, terhipnotis lah dengan perilaku baiknya, padahal dalamannya bisa saja buruk. Ya. Ya. Kebalikannya, dari orang-orang buruk itu kadang-kadang dia punya sisi hidup mau benar, tapi belum bisa menemukannya mungkinnya, butuh proses. Benar. Itu. Dan banyak juga cerita-cerita yang bisa diberikan untuk sebagai edukasi Ya. kepada orang yang belum pernah merasakan atau menjalankan kehidupan seperti itu. Ya, benar. Karena kalau sudah menjalankan kehidupan seperti itu, nggak akan bisa diomongin Kang Yudi. Ya, Karena lagi asik di dunianya. benar. Ya, jangan ke kita. Orang tuanya pun kalau ingin nasihatin susah. Gitu. Makanya saya pun akhirnya jadi meniru Kang Yudi. Kan saya kan awalnya kan nonton juga NGW ya. Akhirnya PowerPoint ini dengan rekan-rekan lah, dengan Bang Ipal dan tim, ini menjadi sarana untuk memberikan edukasi. Ya, jadi medianya. Iya, jadi media. Saya untuk nemuin mereka-mereka terbentur oleh waktu, oleh kesibukan masing-masing. Ya, harapan besar saya walaupun tidak ke semuanya ya, minimal ini menyebar lah. Nyampe lah ya. Nyampe lah gitu. Baik itu nanti akan didengarnya minggu depan, bulan depan, atau berapa bulan lagi kan tidak secara langsung. Tapi ini tersimpan Iya. di YouTube ini. Iya, Gitu. benar. Dan gini ya, menurut Yudi bakalan lebih efektif sih ya kalau sekarang kita nyampein lewat media. Iya, karena udah zamannya ya. Benar. Itu salah satu alasannya. Terus bakal mungkin ya yang tadi A bilang nggak bisa lah kalau harus nyamperin orang satu-satu nih untuk menyampaikan pesan ya. Iya. Untuk menyampaikan pesan nggak akan bisa nih nyamperin misalkan ini kan harus kita ke daerah ini nggak mungkin Iya. lah ya. Ya dengan adanya media YouTube ini mungkin pesan A bakalan lebih Ya. tersampaikan sih A kalau menurut Yudi. Ini salah satu zaman yang pas ya Ya. untuk penyebaran edukasi. Walaupun media ini kadang-kadang dipakai juga untuk keburukan. Ya. Tapi inilah salah satu sarana yang pas untuk kita memberikan suatu edukasi kepada adik-adik, sahabat-sahabat yang mendengar kabar-kabar miring akhirnya bisa jelaskan gitu. Iya, benar. Yudi boleh nanya nggak? Iya boleh Yud. Kalau Ada, Yud. Porpems tuh dari kapan sih? Ya? Didaftarkannya itu bikin emailnya 1 Januari 2022. Pas tahun baruan. Karena nggak punya uang lah tahun baruan. Kerajinan bikin YouTube. Gitu. Tapi ini timnya udah ini semua? Belum. Baru doaan dengan Bang Ipal. Itu baru daftar doang. Dan kontennya belum? Iya, kontennya belum. Akan ngebahas apanya itu latihan. Oh, aslinya? Iya, latihan. Latihan tuh 15 hari. Barulah terjadi video pertama itu saudara saya Kiki. Gitu. Nah, saya pikir kalau pakai handphone jelek. Pakai kamera aja. Tuh ada adik-adikan tuh yang punya kamera. Yaudah telepon. Gitu. Punya kamera punya buat apa? Buat bikin YouTube kesini. Jadilah sebuah tim. Jalan lah ya. Ya sebenarnya tidak direncanakan oleh kita, direncanakan oleh Tuhan. Mengalir semuanya. Iya, mengalir semua. Jalanin aja lah. Kalau tujuan kita baik, ya pasti dilancarkan semuanya. Bener sih ya. Jangan takut lah.
Tapi tujuannya apa selain yang tadi A omongin? Kok jadi balik di wawancara gini ya? Gak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Tujuannya sebenarnya ya memberikan edukasi gitu. Iya. Untuk saat ini karena kan belum menghasilkan. Iya, iya. Ya. Kalau sudah menghasilkan mah ya tujuannya nyari uang. Nah, jadi gini teman-teman ya, dari mulai video ini diupload sampai ke depannya, mungkin Abram bakal keluar dari PowerPoint. Kayaknya diganti aja sama saya. Aipal setuju nggak Aipal? Boleh ya? Wah, kalau ini sih kudeta. Channel PowerPoint ini kita kudeta aja. Ini sih namanya kudeta. Terus kapan mau Di bubar? akuisisi. Kapan mau bubar? Nggak bercanda ya? Kalau bubar sih kayaknya bakal. Bakal. Iya. Kapan? Kalau ditanya kapan belum pasti. Karena misinya masih panjang. Ya enggak lah, janganlah. PowerPoint pokoknya harus menyediakan. Favorit kia. PowerPoint harus menyediakan konten-konten yang edukatif, yang bermanfaat. Iya pasti itu mah. Yang pasti NGW harus udahan dulu. Aduh. Tengenahan kia ya Pak ya. Makanya sengaja manggil tuh. Ya lebih baik kita kan ngomong terang-terangan depan-depanan. Jangan ngomong di belakang lah. Ya. Gitu. Jangan atuh saya mau makan apa. Saling mendoakan aja ya. Ya. Lebih baik kita kolaborasi. Jadi gak usah berkompetisi lah, kita bareng-bareng aja. Ya itu sih sebenarnya baik. Tapi kan bareng-bareng tuh dengan hasilnya bareng-bareng. Duh, ini tahu nih arahnya mau kemana nih. Gak apa-apa ya, aduh ini asli aduh nggak enak. Channel PowerPoint jadi rusak gini nih, aduh. Emang channel PowerPoint ini berubah warna sedikit aja. Lebih santai Ya benar. gitu. Kan kadang-kadang kita cukup lah untuk awal-awal membicarakan soal berantem, Ya. terjadinya tragedi ini. Ya tidak usah diulang-ulang lah. Gitu. Depannya dibawa enjoy, dibawa santai. Yang penting ada edukasi yang diberikan kepada Sobat Power di seluruh Indonesia. Bahkan mancanegara. Amin. Intinya Gitu. bermanfaat lah ya. Ya. Tapi Yudi ada sedikit keresahan ya Ayah. Mau ikut curhat lagi boleh? Boleh. Jadi gini ya. Tapi jangan pasal cewek lagi ya. Enggak. Ini masalah pertemanan ya, masalah tongkrongan aja nih ya. Semenjak Yudi bikin konten nih Ayah sama teman-teman yang dulunya pernah ikut sama pernah ngegeng lah ya Ayah. Di setiap kumpulannya mereka tuh ada satu hal yang menurut Yudi yang emang harus dipertahankan yang di zaman sekarang udah hilang Apa itu? Jadi gini, di tongkrongan Yudi aja ya, di tongkrongan Yudi kadang ada satu hal yang bikin Yudi bete. Sebenarnya ini receh ya teman-temannya, sebenarnya ini receh nih. Jadi gini ya, setiap nongkrong nih, sekarang zamannya udah zaman gadget nih Ayah. Ya. Sekarang zamannya udah zaman gadget, kita nongkrong, HP udah pada miring semua, pada main game. Nah, sesuatu yang asik, sesuatu yang harusnya kita ngobrol, yang fun, yang kita ketawa-ketawa di zaman sekarang udah nggak ada. Udah jarang maksudnya, udah jarang lah. Bahkan mereka lebih fokus ke gadgetnya mereka masing-masing, ke gamenya mereka masing-masing. Nah, mereka lebih fokus. Nah, setiap Yudi bikin konten sama teman-teman dari organisasi, terus mereka ada kumpul-kumpul nih ya. Nah, mereka tuh emang bener-bener ya saling ngobrol, mereka saling berbagi. Nah, di teman-teman yang ada di organisasi ini tuh budaya itu tuh masih ada loh, Masih ada. Nah, sedangkan kenapa di tongkrongan yang umum ya, di tongkrongan pada umumnya udah jarang gitu lah. Yang harusnya kita saling berbagi, ngobrol-ngobrol seperti itu tuh udah jarang banget lah sekarang. Nah, ya itulah salah satu yang Yudi seneng lah berkecimpung di dunia teman-teman yang ikut organisasi ini tuh. Nah, itu salah satu keresahan Yudi lah. Ya udah masuk Briges aja. Hah? Masuk Briges aja. Masuk Briges. Ya maksudnya masuk circle Briges untuk bersilaturahmi mah oke aja sih saya mah. Nggak hanya di Briges aja, masuk manapun oke aja saya mah, ayo aja. Yang penting itu untuk silaturahmi, memperbanyak saudara. Begitu.
Tapi nggak bisa disalahkan, namanya juga perkembangan zaman. Ya, zaman dulu bisa kita sebut, ya bisa aja kita sebut zaman batu ya. Zaman batu berubah jadi zaman modern. Kan kita tidak bisa kembali lagi ke zaman dahulu. Ya. Ya, itu sebenarnya tinggal diakalin aja, tinggal disiasati aja. Adapun seperti kita juga kalau nongkrong, ada saatnya kita megang handphone masing-masing. Ada saatnya juga tidak megang handphone. Itu kan sebenarnya dari temu kangen yang sudah jarang bertemu. Nah, berbeda dengan tongkrongan yang sehari-harinya, yang seminggu bisa ketemu 2 kali, 3 kali. Ya pasti kedepannya begitu. Iya sih. Ya, tapi kalau jarang bertemu, ya pasti menghabiskan dengan cerita-cerita. Dengan berbagai-bagai cerita tentang kehidupan berkeluarganya, kehidupan pribadinya, bahkan pekerjaannya. Ya. Atau cerita dahulu tentang bagaimana masa muda yang lucu, yang bodor, dan lagi lugu-lugunya, ya kan, lagi cengos-cengosnya. Ya. Berbeda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan, ya anak-anak muda sekarang kan bertemu seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Jadi sudah kangen nggak ada, cuma kangen nongkrongnya doang. Kangen ketemu, kangen ngobrol tuh udah nggak ada. Jarang. Ya, cuma kangennya kangen nongkrong, bukan kangen ngobrol, kangen silaturahmi, ya. Hanya kangen ketemu. Setelah ketemu, udah rasa kangennya terhapus. Iya benar. Ya, akhirnya balik lagi ke kegiatan masing-masing. Iya. Ya, main gadget, main apa gitu. Tapi yang disayangkan tuh, ya kenapa gitu ya? Bisa dibilang perubahan zaman terlalu cepat nggak sih? Enggak lah, udah pas lah. Kalau ya mohon maaf ya, bangsa dan negara kita kan lebih telat Maksud Yudi tuh dibandingkan. perubahan zaman sosial media masuk ke sinilah, ke Indonesia terlalu cepat nggak menurut Udah A? pas. Sebenarnya kan kita lambat. Di luar negeri itu sudah duluan. Kita baru-baru ini segala sesuatu media, segala sesuatu internet, segala sesuatu Google. Ya, ini baru-baru ini. Cuma cara mengaplikasikannya, ya, cara mengaplikasikannya tidak tepat. Ya. Ada yang dipakai untuk saling menjelekan, ya. Ada yang dipakai untuk memberikan suatu edukasi, ada yang untuk dan yang lain-lain lah ya. Sebenarnya hanya cara saja, cara. Oh berarti kalau itu balik lagi ke diri kita. Ya, diri masing-masing. Bener-bener sih. Oke, ya udah mungkin sekarang balik lagi A yang nanya. Mau nanya apa tadi saya? Lupa lagi saya. Kira-kira dari tim kreatif ada yang mau bertanya nggak ke Kang Yudi nih? Ini mah nanya. Saya jawab teh. Ih siap. Ada sebuah ancaman atau resiko nggak buat podcast 4 grup ini? Oh, seperti judul yang lalu ya, kan kami sering nih menonton channel Kang Yudi nih. Kang Yudi tuh pernah mengupload nih video bahwa dulu collab dengan Bandung Rumit. Oh iya. Ya, yang thumbnailnya tuh dapat ancaman karena podcast gangster. Bagaimana tuh ceritanya? Sebenarnya gini sih A itu mah. Apa ya? Gak tahu sih. Ancaman benar atau hanya orang usil? Yudi nanya balik nih ya. Menurut A, kan Yudi kan tau lah ya channel Yudi kayak gimana isinya. Tentang geng, tentang yang lain-lain lah. Ada satu orang yang DM nih A, ngapain ngangkat-ngangkat orang-orang yang berandalan nih. Sama aja kayak ngajarin sesuatu yang gak bener. Dia bilang gitu. Ya. Sama aja ngajarin sesuatu yang gak bener buat yang nonton. Nah, ini orang ngelihat channel Yudi tuh ngelihat judulnya doang apa ngelihat isinya? Kalau misalkan ini orang ngelihat isinya, dia nggak akan mungkin berstatement seperti itu. Oh, berarti orang ini tidak belajar agama. Ya itu Ya, mungkin teman-teman karena semua bisa. jangan di konten ya. Di agama aja diberitahukan mana yang baik dan mana yang buruk.
Benar. Ya. Jadi untuk apa tujuannya? Agar mengetahui bahwa ini adalah baik dan bahwa ini adalah buruk. Yang baik boleh diikuti, yang buruk jangan. Benar. Ya, gitu. Kalau itu jawaban saya. Saya juga sempet ada yang chat di YouTube ya, di channel YouTube-nya. Buat apa sih membicarakan kisah-kisah lalu yang buruk-buruk? Sama perihalnya. Saya jawab, ya untuk memberikan edukasi. Benar. Ya, karena di agama aja bukan hanya memberikan hal-hal yang baik. Contohnya, ada surga dan ada pun neraka. Ya, tidak bicara Ustadz satu membicarakan surga terus. Ya, benar. Ya. Harus Ada balance pun lah. yang menceritakan tentang kehidupan neraka. Bagaimana panasnya api neraka, bagaimana disiksanya neraka, kan gitu. Ya. Gitu. Jadi ya intinya untuk memberikan edukasi ya. Mana yang baik itu, mana yang buruknya. Kalau tidak diberitahu yang buruk, ya orang mungkin akan mengikuti hal buruk. Oke. Makanya beritahu bahwa ini buruk dan akan kehilangan masa depan. Nah, kalau untuk channel Yudi ya, sebenarnya Yudi juga nggak tahu ya, channel Yudi itu mengedukasi atau enggak. Mungkin itu Yudi balikin lagi ke teman-teman semua yang pernah nonton NGW. Sebenarnya sih enggak. Makanya kapan udahannya? Ih, tadi ya sebenarnya Yudi mau ngeluarin kata-kata bijak tadi, gara-gara dipotong jadi lupa. Ya udahlah, nggak jadi lah. Nggak, ini serius nerusin obrolan yang tadi ya. Kalau channel Yudi dianggap mengedukasi, alhamdulillah. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Balik lagi ke teman-teman yang nonton ya. Menurut Yudi, kalau seandainya channel Yudi itu dianggap mengedukasi nih ya, buat teman-teman semua, anjing poho demi Allah ngomong naon. Nggak, gini. Maksud Yudi ya. Aduh asli poho ya tadi jadi poho asli geus disiapkeun kita iPhone kayak dieditnya ya. Tadi teh aing ngobrol naon ya. Oh itu yang ancaman itu udah kejawab belum sih? Belum. Oh belum? Sama edukasinya belum. Nah itu aduh nanya ngeblank ya Allah, mending jadi hostda daripada jadi narasumber. Yang ancaman itu ya pernah ada ya, nanti di cut ya. Aipal maaf nanti yang ngeditnya dia jadi rada ribet hampura ya, Bang. Hah? Soalnya powerbank mata duitan. Sorry nih ya jadi banyak ketawa-ketawa. Nih ngejawab yang tadi ya, yang pertanyaan pernah ada ancaman atau enggak. Ya sebenarnya nggak tahu ancaman, nggak tahu apa. Jadi ada satu orang yang nge-DM ngapain katanya bikin konten sama yang yang berandalan kayak gitulah. Itu bukan ancaman berarti. Ngapain, nggak kan belum beres ha? Ngapain bikin konten sama berandalan kayak gitu. Oh kata Yudi teh ya, sama Yudi dijawab lah ya. Mungkin dia ngelihatnya tuh cuman dari judul sama thumbnailnya doang. Jadi ya kan emang lah bisa dibilang ada clickbait juga lah ya di konten-konten Yudi. Sebenarnya kalau dilihat dari isinya mah banyak juga loh pelajaran-pelajaran yang bisa diambilnya tuh dari tiap narasumber yang Yudi wawancara. Banyak juga, cuman dia nggak tahu kenapa, entah mungkin dia pernah jadi korban atau misalkan apa, Yudi nggak tahu. Nah intinya dia tuh ngancam kalau misalkan tetap dilanjutin konten Yudi dengan yang konsep yang seperti Yudi masih jalanin sampai sekarang, dia katanya mau ngedatengin Yudi, mau bla 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 bla, sampai udah WhatsAppan ya sebenarnya. Tuker nomor WA. Iya, Yudi juga salahnya, Yudi kepancing emosi juga, salahnya kenapa Yudi ladenin gitu. Salahnya Yudi di situ, harusnya kan ya udah aja gitulah ya, mungkin Nah, dari itu Yudi netizen ya. Dia mau panas seperti apa? Udah mau ketemuan, udah mau ketemu bla 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 dan lain-lain, ya ternyata yang nggak ada lah orangnya, nggak ada.
cuman manas-manasin doang di ini, cuman ngancem mau di inilah, mau didatengin lah. Padahal enggak ada. Yang ya itu mah Yudinya juga salah, Yudinya juga baper lagi ngapain gitulah. Ya mungkin mungkin awal meureun ya. Kalau sekarang mah wah, yang aneh-aneh emang Berarti udah bukan, nggak diladenin. kalau saya tangkap ya sebenarnya bukan ancaman. Hanya keusilan saja. Cuma keusilan tersebut sama Yudi diladenin. Ya, salahnya. Nah, akhirnya berkepanjangan. Salahnya sih. Gitu. Kan di mana-mana mah netizen maha benar. Jadi kembalikan aja ke netizen. Saya pun sama, banyak. Oh, ada juga ya? Banyak. Kita kan jawabnya dengan simple aja. Apa dong jawabnya? Ya kosongin aja chatnya. Mending gak usah dijawab lah ya. Ya. Gitu. Ada yang mau tanyain lagi? Nah biasanya nih host kalau udah kayak gini host udah habis pertanyaan nih. Enggak, kalau saya emang berbagi. Siapa tahu ada titipan kan, pertanyaan titipan. Ini ada titipan dari penonton. Kan kalau Power mah kan basicnya dari Briges nih. Ya. Kalau Ayudi sendiri ada basicnya nggak atau emang dari tadi apa? Bukan dari tadi kan? Dari tadi saya di sini. Kan jadi gimana ngeblind. Kan kalau si Power mah basicnya tuh Briges. Nah kalau si NGW official tuh ada basicnya nggak atau karena tadi penasaran doang? Yang Enggak masalah sih, cewek. Enggak ada sih sebenarnya. Emang nah itu ya ada beberapa yang nanya juga NGW itu dari organisasi apa atau dari kumpulan Awalnya. apa? Makanya bisa akses ke A, ke B, ke C, ke D. Bahkan ketua umumnya bisa di podcast. Nah, mungkin saya jawab di sini enggak sih ya. Saya bukan orang dari organisasi, netral aja sih kalau saya. Hanya orang yang tertarik gitu ya, tertarik. Orang yang tertarik buat ngulik kisah-kisah orang yang pernah ada di organisasi gitulah maksudnya. Kalau basic saya sendiri saya mah netral aja sih ya. Nggak, tapi kalau nongkrong yang kayak gitu mah emang ya pernah lah. Tapi sama semua juga sih kalau saya nongkrong bareng. Lagi berkumpul. Pernah juga, tapi kalau untuk ikut enggak sih. Jadi apa? Netral aja. Itu sampai punya link untuk podcast ke sana ke sini itu dari mana? Sampai bisa kan emang nggak ada basicnya. Tapi kok ada link ke sana ke sini ke sana gitu. Beberapa dari Gila. sebenarnya kan kalau untuk zaman sekarang mah udah gampang ya untuk akses sesuatu. Kayak kalau saya sih sebenarnya simple sih, cuman dari Instagram DM silaturahmi yang kayak gitu. Sebenarnya saya tuh jarang Bukan dibantu dari bintang tamu sebelumnya. beberapa ada juga ya. Beberapa ada yang seperti itu. Kadang akhir terbuka ya pintunya ya. jadi emang terbuka dengan sendirinya sih ya. Kayak ya sekarang aja Yudi bisa nyampe ke sini mungkin gara-gara Yudi yang bikin konten kemarin sama Ayuda, ketemulah sama Aipa. Bisa nyampe lah akhirnya ke sini. Ya gitu aja lah, nggak tahu ngalir aja. Kadang kalau misalkan ada ini mah paling lewat DM sih, lewat DM Instagram kebanyakannya. Silaturahmi aja langsung ya. Iya. Lewat DM. Kadang nggak langsung bikin konten tuh. Kalau misalkan udah DM-an, kadang ketemu dulu misalkan biar lebih enak untuk nanti ngobrol di kontennya gitu. Nah, nanti misalkan pertemuan beberapa kali baru bikin konten. Soalnya kan harus ada apa ya? Ada chemistry dulu lah. Seperti itu. Baru sekarang aja langsung bikin kontennya. Iya benar. Jadi itu nyambungnya. Enggak sih ya. Kalau YouTube emang harus nyambung gitu ya. Kalau YouTube mah perasaan bebas aja. Yang penting kan kreatif. Benar. Masalah bermanfaat tidak bermanfaat bagi penonton, ya serahkan lagi kepada penontonnya. Bermanfaat enggak? Iya. Kalau nggak bermanfaat ya subscribe. Banyak. Iya. Iya. Ya kalau nggak bermanfaat subscribe. Kalau bermanfaat berarti like. Bener. Iya. Kalian tinggal nge-like, tinggal subscribe, jangan konten maesenya. Ya. Kadang-kadang kita harus menghargai lah. Menghargai hasil kerja orang, baik itu buruk maupun bagus. Ya, respect. Belum tentu yang lain bisa.
Kang Yudi termasuk sudah bagus lah ya di YouTube, udah banyak juga subscribernya ya. Ah, enggak. Sing parindahnya ke Power Fam. Ya harus subscribe nih teman-teman ke Power Pams pokoknya. Ya kalau bisa jangan subscribe aja, pindah aja langsung ke Power Fam. Ya udah tuh Power Pamsnya buat saya aja lah. Diakuisisi gitu ya. Aduh. Tapi seru, sendiri semenjak ngejalanin YouTube ini tuh seru nggak sih? Enjoy nggak? Fun nggak? Buang kesetresan aja. Oh, kayaknya banyak masalah ya? Ya kalau masalah kan masalah orang. Oh iya. Masalah orang saya kerjakan. Bagian saya punya masalah saya bingung, makanya saya buang di YouTube. Sudah saya udah ngoceh di YouTube, ya udah lega. Gitu. Power Pams terusnya bakal konsepnya bakal kayak gini terus nggak sih? Maksudnya bakal ngebahas tentang Briges doang apa nanti kedepannya bakalan ada? Ada nanti kedepannya, tunggu aja acara-acara kita nanti dari tim kreatif belum dibicarakan itu Mbak, masih tema ya, masih tema. Nanti ada nyemah ya. Oh, segmen baru. Ya, segmen baru lah. Apa itu nyemah artinya? Apa ya? Apa sih kemarin tuh, Pal? Nyepuh. Nyemah ke sesepuh. Oh, nyemah ke sesepuh. Oh, berarti bakal ngundang tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh. Nah, kayaknya kita curi aja gimana tuh? Wih, ini udah mau hak paten. Oh gitu? Udah mau dihak paten kan acaranya. Bahkan Tapi baru mau kan? Bahkan mau dibeli sama RCTI acaranya. Oh gitu? Iya. Waduh, soak. Gitu. RCTI, MC TV Group, ini tolong. Tolong dong nih Power Pams. Banyaklah acara-acara sosial. Tapi kalau untuk Yudi, program kedepannya apa yang mau akan dikerjakan? Yudi? Atau tetap gini dulu sementara? Sementara mah gini aja dulu mungkin. Belum kepikiran kedepannya mau ngapain? Kalau ada program-program bagus, boleh kita kolaborasi. Apa yang mau kita ayo tuh kita bikin apa kerjakan gitu. Kita bikin apa gitu bikin naon gitu, hajat naon itunya. Dangdutan gitu. Wayang ayo. Dangdutan naon. Sahan nyanyi nanya. Sama host mah saling ini ya, melengkapi. Tapi bentar lagi dangdutan. Agustusan. Iya. Oh di sini kalau Agustusnya ada dangdutannya? Di mana-mana. Enggak kalau di tempat jadi mah. Kan lagi Covid kemarin. Oh sih bener. Berhenti dulu 2 tahun. Kan sekarang udah mau beres sih Covid nih. Kalau di daerah ini mah ada babagongan, Babangan. sesapian kasurupaan gitu, ramai. Kuda lumping asli ya demi Allah, ramai. Kebudayaan. Babagongan mah langsung Si Gano. Si Nu Keki jemput babagongan ka dieu. Lomba. Nah, gimana kalau nanti 17 Agustus kita bikin perlombaan YouTuber. Tapi lomba naon ya? Itu harus bikin panitia dulu, bentuk dulu panitianya. Balap karung gitu mah biasa. Iya. Kumaha lamun YouTuber nu geus gar DA. Ciga si Reja Arab nu kareu itu Diundang undang untuk ini kerja sapu. ya. Ya para sobat Power Indonesia, kita sudahi dulu podcast kita karena sudah mulai ngawur. Udah disuruh bubar. Ini tim kreatif sudah nggak punya lagi kreatifnya. Bakal hampir punah kreatifnya. Ya. Doakan saja agar Power Fam tetap berkreatif. Iya. Karena Amin. kayaknya bayang-bayang akan bubar. Jadi doa itu tuh loh. Hah?
Jangan. Wah, barang paling kosnya diganti. Aduh, jangan bubar dong. Ya, Kang Jangan Yudi. lah. Semoga Power Pams tetap eksis lah di di sosial media, tetap ngasih konten-konten yang menarik, tetap Tetap eksis juga di sisinya. ada itu tuh sama Yudi tuh udah berusaha diangkat terus dijatuhin lagi sama sendiri, gimana sih? Aduh, terima kasih Kang Yudi ya. Ya, Udah siap, hadir sama-sama. Maaf di maaf. studio Power Fam. Ya, siap. Terima Makasih kasih juga udah atas waktunya diundang. nih. Ya. Soalnya kan nggak direncanakan ya. Jadi mau bahas apa juga bingung. Mau bahas orang lain takut di LP-in. Ya ini saya makasih banyak juga lah udah diundang ke Power Pams, dan maaf juga kalau tadi kita obrolnya agak ngawur, soalnya emang kita mah kan nggak ada konsep ya. Jadi Iya. kita ngobrolin apa Silaturahmi aja intinya. Ya, benar, Silaturahmi. kita silaturahmi aja. Siapa tahu kedepannya kita bisa bikin sesuatu bareng-bareng. Ya, setelah silaturahmi bisa menemukan satu konsep yang sangat baik kan gitu. Amin. Bisa dijalankan dengan bersama-sama. Ya, sekian dulu lah podcast dari kita. Jangan lupa Sobat Power untuk subscribe, like, komen yang positif, dan share sebanyak-banyaknya. Subscribe juga channel YouTube dari Kang Yudi, Ada NGW. di sini NGW Official. Ya, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Yang pasti yang banyak harus di Power PM. Ya, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.